Berbagai kabar menarik kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Dari ambisi besar Alex Pastor, rasa kagum Martin Paes terhadap fanatisme supporter Indonesia, hingga 5 taktik mematikan Patrick Kluivert yang siap digunakan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Semua kisah ini mencuri perhatian dan menjadi perbincangan hangat kita kali ini. Yuk kita simak selengkapnya di Kamus Bola. Tiba-tiba Alex Pastor ingin jadi pelatih kepala. Wah, ada apa ya? Asisten pelatih timnas Indonesia yang baru, Alex Pastor, mengaku bahwa ia sebenarnya ingin menjadi pelatih kepala. Hal itu diungkapkan Pastor saat interview dengan salah satu media Belanda. Kepada media Belanda, Van de Ginsit, Pastor keinginannya untuk menjadi pelatih kepala di satu negara karena ingin merasakan atmosfer Piala Dunia. Saya ingin menjadi pelatih tim nasional, kata Pastor kepada media Belanda itu. Saya rasa pekerjaan itu cocok untuk saya. Saya ingin merasakan event Piala Dunia yang merupakan pesta terbesar di dunia. Menurut Pastor, jika boleh jujur, ia lebih suka menjadi bos untuk dirinya sendiri. Menurutnya, ia menjadi ahli strategi yang sibuk mempersiapkan segala hal untuk tim. Saya adalah seseorang yang lebih suka dengan menjadi bos bagi diri sendiri, sebagai seorang ahli strategi yang sibuk mempersiapkan banyak rencana, sambungnya. Sementara itu, ex-tim nasional Belanda Marciano Vink meragukan kualitas Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia merasa Alex Pastor yang pantas ada di posisi itu. Patrick Kluivert dipilih PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Federasi kabarnya akan memperkenalkan Alex Pastor dan Denny Lanzat sebagai asistennya. Marciano Vink menganggap sejatinya yang menjadi pelatih kepala adalah Alex Pastor karena lebih bagus. Kluivert lebih pas menjadi asisten bersama Denny Lanzat. Anda tentu mengharapkan yang sebaliknya, bukan? Pastor sebagai pelatih kepala dan kemudian Lanzat serta Kluivert sebagai asistennya. Kata ex pemain Ajax dan juga PSV itu dilansir dari Football Premier. Setelah ambisi besar Alex Pastor menjadi sorotan, kini kita beralih ke Martin Paes yang terpesona dengan semangat luar biasa para pendukung timnas Indonesia. Apa kata Martin tentang hal ini? Kagum dengan dukungan fans timnas Indonesia, Martin Paes ingin undang wartawan AS hadir ke GBK. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan itu disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara Media Day Major League Soccer atau MLS baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun itu telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda. 2 clean sheet sudah dikantongi bersama Merah Putih dan semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 10 September 2024 lalu. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Kepada Kompas.com dia mengatakan, saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya, atmosfer itu. Tidak ada saingannya, mungkin sama seperti Boca Junior, River Plate. Kalian mungkin lebih kenal atmosfer di stadion itu. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton luar biasa, kata Martin Paes. Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. 5 taktik mematikan Patrick Kluivert yang siap digunakan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang dikenal dengan wawasan taktik yang mematikan, memiliki potensi besar untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan pendekatan modern, Patrick Kluivert menerapkan taktik mematikan seperti serangan cepat dan eksploitasi ruang yang sulit diantisipasi lawan, tentunya menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert juga mengedepankan efektivitas situasi bola mati yang sering menjadi kunci kemenangan dalam pertandingan ketat. Timnas Indonesia di bawah arahannya diharapkan mampu menciptakan momen-momen mematikan melalui set piece yang terorganisir dengan baik. Selain itu,
Pengalamannya sebagai mantan striker kelas dunia memberinya pemahaman mendalam tentang bagaimana memanfaatkan lini depan secara maksimal yang menguntungkan timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah memiliki karir sebagai pelatih dan direktur teknik di berbagai klub dan tim seperti Paris Saint-Germain, Ajax, dan juga beberapa tim lainnya. Kluivert sering mendorong timnya untuk memainkan sepak bola menyerang dengan membangun permainan dari lini belakang, di mana filosofi ini sejalan dengan gaya sepak bola Belanda yang mengutamakan penguasaan bola dan juga kreativitas. Implementasi, bek tengah memulai serangan dengan umpan pendek ke gelandang bukan dengan bola panjang. Sementara untuk keunggulannya membuka ruang untuk serangan terorganisir dan mengontrol permainan. Nah, itulah yang diterapkan oleh Patrick Kluivert dari segi membangun serangan dari belakang. Sementara rotasi dan juga fleksibilitas posisi. Sebagai mantan penyerang yang serba bisa, Kluivert memahami pentingnya fleksibilitas dalam posisi pemain di lini serang. Dia sering menginstruksikan pemain depan untuk melakukan rotasi posisi agar pertahanan lawan kebingungan. Contohnya adalah winger yang masuk ke tengah untuk membuka ruang di sayap bagi fullback. Dan keunggulannya adalah memaksimalkan kreativitas dan juga eksploitasi ruang. Selain itu, ada pula pada penekanan pada transisi cepat. Kluivert menyadari pentingnya transisi cepat baik dalam menyerang maupun bertahan. Dia sering menginstruksikan timnya untuk segera melakukan counter attack setelah merebut bola. Di mana implementasinya, pemain sayap dan striker segera bergerak maju saat bola direbut di tengah lapangan dan keunggulannya mengeksploitasi pertahanan lawan yang belum terorganisir. Tidak hanya pada penekanan dan transisi cepat, Kluivert juga menekankan pada peningkatan kualitas set piece. Kluivert menaruh perhatian besar pada situasi bola mati. Sebagai mantan striker yang andal dalam duel udara, dia memahami pentingnya memanfaatkan momen set piece untuk mencetak gol. Implementasinya adalah skema umpan silang terencana dalam tendangan bebas atau sudut, dan keunggulannya memaksimalkan peluang mencetak gol dari situasi bola mati ini. Selain itu, pemberdayaan pemain muda. Sebagai produk Akademi Ajax yang terkenal, Kluivert juga sering memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Ia mempercayai pemain muda untuk mengambil peran penting dalam tim. Contohnya, menempatkan pemain muda di posisi krusial dengan pengawasan ketat dan motivasi. Dan untuk keunggulannya adalah membangun tim jangka panjang dengan bakat yang berkelanjutan. Taktik-taktik inilah yang mencerminkan filosofi sepak bola modern yang menggabungkan pengalaman Kluivert sebagai pemain dengan pendekatan taktisnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Usai kekaguman Martin Paes, perhatian kini tertuju pada klarifikasi tegas dari asisten pelatih Shin Tae-yong. Ada apa sebenarnya ya di balik pernyataan tersebut? Asisten pelatih Shin Tae-yong bilang, "Stop hoax." Wah, ada apa nih? Asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, memberikan pesan tegas agar tidak bicara yang tidak benar. PSSI secara mengejutkan memecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Usai kabar ini, topik soal skuad Garuda menjadi perbincangan hangat. Banyak kabar miring yang mengiringi kepergian juru taktik asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong dicap sebagai pelatih diktator. Hal itu diungkap oleh salah satu anak asuhnya di tim Merah Putih, Mark Klok. Selain itu, juru taktik berusia 54 tahun ini disebut pihak federasi tidak lagi harmonis dengan pemain timnas Indonesia yang mengakibatkan munculnya dinamika. Nah, pihak Shin Tae-yong sendiri cukup kalem menanggapi pemecatan itu. Ia belum mengeluarkan pernyataan resmi. Shin Tae-yong hanya mengucapkan pesan di kolom komentar Nova Arianto serta Egy Maulana Fikri. Terkait kabar yang berseliweran tersebut, Yoo Jae-hoon ikut bersuara. Dia meminta untuk tidak menyebarkan kabar yang tidak benar. Stop hoax, stop bicara yang tidak benar. Tulis ex-pelatih kiper Timnas Indonesia di Instagram story-nya itu. Berbagai dinamika memang terus mengiringi perjalanan Timnas Indonesia. Dari ambisi dan apresiasi hingga klarifikasi yang tegas, semua ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi juga bagian dari semangat dan identitas bangsa. Mari terus dukung tim Garuda menuju masa depan yang gemilang. Dan pastikan informasi dan juga informasi yang terkini terupdate lainnya Anda dapatkan hanya di Kamus Bola.